Halo guys, halo semua, apa kabar? Jumpa kembali dalam seri kuliah aljabar linear dan geometri. Pada materi kali ini kita akan membahas topik Singular Value Decomposition atau dikenal dengan nama SVD. Materi ini masih berkaitan dengan nilai-nilai eigen dan vektor eigen. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Metode SVD digunakan untuk mendekomposisi sebuah matrik. Mendekomposisi matrik artinya kita memfaktorkan sebuah matrik, sebut saja matrik A, menjadi sejumlah matriks lain, yaitu matrik P1, P2, sampai PK, sedemikian sehingga matrik A itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari P1 kali P2, dan seterusnya sampai dikali PK. Di dalam aljabar linear, terdapat beberapa metode untuk mendekomposisi matriks. Yang pertama adalah metode dekomposisi LU atau LU decomposition. Yang kedua adalah metode dekomposisi QR atau QR decomposition. Dan yang menjadi topik bahasan kita kali ini adalah metode dekomposisi nilai singular atau singular value decomposition. Karena metode ini yang kita pilih ya, karena masih berkaitan dengan teori nilai-nilai eigen dan vektor eigen yang menjadi pokok bahasan kita minggu lalu. Sedangkan untuk metode dekomposisi LU dan metode dekomposisi QR, di sini akan diberikan gambaran sekilasnya. Metode dekomposisi LU memfaktorkan matrik A menjadi matrik L dan matrik U. Matrik L disebut dengan matrik segitiga bawah, yaitu sebuah matrik yang diagonal utamanya sama dengan 1, sedangkan nilai-nilai di atas diagonal utama seluruhnya bernilai 0. Sedangkan matrik U adalah matrik segitiga atas atau upper triangular matrix, yaitu sebuah matrik yang nilai-nilai di bawah diagonal utama ya seluruhnya bernilai 0. Sebagai contoh, ini adalah matrik A ya, kemudian difaktorkan menjadi matrik L dan matrik U yang berukuran sama yaitu 3 kali 3. Nah, di sini matrik L semuanya elemen diagonal utamanya bernilai 1 ya, sedangkan di atas diagonal utama bernilai 0 semuanya. Sedangkan matrik U di sini elemen diagonal utamanya adalah ini ya. Nah, sedangkan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Metode dekomposisi LU biasanya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berbentuk AX sama dengan B. Dalam hal ini, matrik A diganti dengan L dan U. Nah, topik tentang penyelesaian sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan menggunakan dekomposisi LU ini tidak dibahas di sini ya. Ini dapat ditemukan di dalam literatur tentang metode numerik. Metode dekomposisi yang kedua adalah QR decomposition. Metode ini memfaktorkan matrik A menjadi dua buah matrik, yaitu matrik Q dan matrik R. Matrik Q adalah matrik ortogonal. Ya. Matrik ortogonal adalah matrik yang setiap kolomnya itu dinyatakan sebagai vektor ya, atau vektor kolom. Dan setiap vektor kolom ini saling ortogonal satu sama lain. Ingat kembali definisi ortogonal ya, di dalam aljabar vektor. Dua buah vektor dikatakan ortogonal apabila hasil kali titik kedua vektor tersebut sama dengan 0. Jadi kalau di sini vektor E1, E2, E3 ya sebagai kolom-kolom dari matrik Q ini, maka E1 dikali E2 sama dengan 0, E1 dikali E3 sama dengan 0, E2 dikali E3 sama dengan 0. Dan setiap kolom vektor ini menyatakan vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang magnitud atau panjangnya sama dengan 1. Sedangkan matrik R ini diperoleh dengan mengalihkan setiap E1 dengan A1 ya, E1 dengan A2, E1 dengan A3 ya. Di sini E2 dengan A2, E2 dengan A3, E3 dengan A3. Nah, tanda T di sini menunjukkan dia transpose. Dan matrik R ini juga disebut sebagai matrik segitiga atas. Sebagai contoh ini matrik A. Nah, ini difaktorkan menjadi matrik Q ya. Di sini setiap kolomnya kolom vektor ini adalah vektor satuan ya. Vektor yang panjangnya sama dengan 1. Nah, ini matrik R. Metode dekomposisi yang ketiga yang menjadi topik kita kali ini adalah metode singular value decomposition atau SVD. Ingat kembali di dalam materi nilai eigen dan vektor eigen yang sudah kita bicarakan minggu lalu, yaitu pada pokok bahasan diagonalisasi, kita sudah mempelajari bahwa sebuah matrik bujur sangkar A
yaitu matrik yang berukuran n kali n, dapat difaktorkan menjadi hasil kali dari matrik E dikali matrik D dikali dari balikan matrik E atau inverse matrik E. Dalam hal ini, matrik E ini adalah matrik yang kolom-kolomnya diperoleh dari vektor-vektor basis ruang eigen dari matrik A. Jadi kalau vektor-vektor basis ruang eigen dari matrik A itu adalah E1, E2, sampai En, maka setiap kolom matrik E itu adalah diperoleh dari vektor-vektor basis tersebut, yaitu E1, E2, sampai En. Sedangkan D ini adalah matrik diagonal. Sedemikian sehingga D ini sama dengan balikan E dikali A dikali E. Nah, pemfaktoran A menjadi E dikali D dikali balikan E ini hanya berlaku untuk matrik buju sangkar atau matrik persegi yang berukuran N kali N, panjang dan lebarnya sama. Bagaimana cara memfaktorkan matrik yang non buju sangkar, yaitu yang berukuran M kali N? Padahal kita tahu bahwa matrik non buju sangkar tidak dapat kita hitung nilai eigen maupun vektor eigennya. Nah, untuk matrik yang non buju sangkar, pemfaktoran matriknya menggunakan metode singular decomposition value atau SVD ini. SVD memfaktorkan matrik A yang berukuran M kali N menjadi 3 buah matrik, yaitu matrik U, matrik sigma, dan matrik V. Sehingga matrik A ini sama dengan hasil kali dari matrik U kali matrik sigma dikali matrik V transpose. U adalah matrik ortogonal yang berukuran M kali M. Sedangkan V, ya, yang ini, itu adalah matrik ortogonal yang berukuran N kali N. Dan sigma, ini adalah matrik yang berukuran M kali N, yang elemen-elemen diagonal utamanya itu adalah nilai-nilai singular dari matrik A. Sedangkan elemen-elemen yang bukan diagonal, ini bernilai 0. Nah, apa yang disebut dengan nilai-nilai singular? Akan dijelaskan pada slide-slide berikut ini. Jadi, sebagai gambarannya, misalkan ini adalah matrik M yang berukuran M kali N, yaitu M baris dan N kolom, difaktorkan menjadi matrik U yang berukuran M kali M, yaitu M baris dan M kolom, dan matrik sigma yang berukuran M dikali N, yang diagonal utamanya, di sini yang berwarna kuning ini adalah nilai-nilai singular ya, dari matrik M. Sedangkan elemen lainnya itu adalah 0. Kemudian matrik V transpose yang berukuran N kali N, ya, N baris dan N kolom. Apa yang dimaksud dengan diagonal utama matriks yang berukuran M kali N? Selama ini kita hanya mengenal bahwa diagonal utama sebuah matrik hanya didefinisikan pada matrik persegi atau matrik buju sangkar yang berukuran N kali N. Elemen-elemen diagonal utamanya terletak pada posisi I, I dari 1, 2, 3, sampai N. Jadi kalau matrik yang berukuran 3 kali 3, maka elemen diagonal utamanya adalah pada posisi 1,1, ya, 2,2, 3,3. Nah, untuk matrik yang bukan buju sangkar yang berukuran M kali N, maka diagonal utama matrik tersebut didefinisikan pada garis yang dimulai pada sudut kiri atas, ya, terus bergerak ke bawah sampai sejauh mungkin. Nah, begitu juga untuk matrik seperti ini dimulai dari sudut kiri atas, ya, lalu bergerak ke bawah sejauh mungkin. Berarti sampai di sini, ya, diagonal utamanya ini. Pada bagian sebelumnya, sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan matrik ortogonal. Nah, di sini kita ulang kembali. Matrik ortogonal adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor yang saling ortogonal satu sama lain. Yaitu hasil kali titik atau dot produknya sama dengan 0. Jika vektor-vektor kolom dari matrik tersebut merupakan vektor satuan, maka matrik ortogonal tersebut dinamakan juga matrik ortonormal. Nah, vektor satuan adalah vektor yang dinormalisasi dengan panjang atau magnitudnya, ya, sehingga memiliki panjang atau magnitud sama dengan 1. Jadi elemen-elemen pada vektor tersebut kita bagi dengan panjangnya atau magnitudnya, ya, sehingga nantinya vektor tersebut akan memiliki panjang atau magnitud sama dengan 1. Jadi jika Q adalah matrik ortogonal yang berukuran M kali N, dan kolom-kolom matrik Q adalah vektor-vektor satuan V1, V2, sampai Vm, maka hasil kali titik Vi kali Vj sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Atau dapat juga dikatakan bahwa Q adalah matrik ortogonal jika Q transpose dikali Q sama dengan I. I adalah matrik identitas.
Nah, kalau ini lebih jelas lagi tentang matrik ortogonal, misalkan Q adalah sebuah matrik yang setiap kolom-kolomnya kita sebut sebagai vektor kolom V1, V2, sampai Vn. Setiap vektor ini satu sama lain saling ortogonal, yaitu hasil kali titik dua buah vektor Vi dan Vj ini akan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J, dan bernilai 1 jika I sama dengan J. Itu hasil kali vektor dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Jadi kalau misalnya matrik ortogonal itu kita sebut sebagai vektor Q dengan kolom-kolomnya adalah V1, V2, sampai Vn, maka transpos matrik Q dikali dengan matrik Q, ya. Jadi ini adalah transpos dari matrik Q, ini adalah matrik Q, maka hasil kalinya menghasilkan sebuah matrik yaitu matrik identitas, ya, atau matrik I. Nah, karena hasil kali kedua matrik ini sama dengan I, berarti balikan atau inverse matrik Q ini, ya, itu tidak lain adalah transpos dari matrik Q tersebut. Di sini diberikan dua buah contoh. Misalkan ini adalah matrik Q, ya, yang berukuran 3 kali 3, dan ini adalah matrik transposnya. Nah, ingat lagi definisi matrik transpos, yaitu baris dijadikan kolom, ya. Jadi baris pertama dijadikan kolom ke-1, baris kedua dijadikan kolom kedua, dan baris ketiga dijadikan kolom ketiga. Hasil kali matrik Q transpos ini dikalikan dengan Q, hasilnya adalah sebuah matrik identitas, ya. Itu juga ini contoh yang kedua, ini matrik Q dan ini adalah matrik transposnya. Hasil kalinya adalah sebuah matrik identitas. Singular value decomposition atau dekomposisi nilai-nilai singular. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai singular sebuah matrik? Misalkan A adalah sebuah matrik yang berukuran M kali N. Jika lambda 1, lambda 2, sampai lambda N adalah nilai-nilai eigen dari matriks A transpos dikalikan A, maka sigma 1 sama dengan akar lambda 1, sigma 2 sama dengan akar lambda 2, dan seterusnya sampai sigma N sama dengan akar lambda N, ini disebut dengan nilai-nilai singular dari matrik A. Ya, jadi nilai-nilai singular itu adalah akar pangkat 2 dari setiap nilai eigen dari matrik A transpos dikali A. Ingat ya, ini nilai eigen dari hasil kali A transpos dengan A, bukan nilai eigen dari matriks A. Karena matrik A yang berukuran M kali N, ini tidak dapat kita hitung nilai-nilai eigennya. Di sini kita mengasumsikan bahwa setiap nilai-nilai eigen ini bernilai tak negatif. Dan kita urutkan dari nilai eigen yang terbesar, ya, lambda 1 lebih besar sama dengan lambda 2, dan seterusnya sampai lambda N. Nah, maka sigma 1-nya tentu akan lebih besar sama dengan sigma 2, dan seterusnya, ya, sampai lebih besar dari sigma N, dan ini akan lebih besar sama dengan 0. Ada sebuah teorema yang mengatakan bahwa jika A adalah matrik yang berukuran M kali N, maka hasil kali A transpos dengan A ini dapat didiagonalisasi dan ortogonal, ya. Kemudian nilai-nilai eigen dari matrik A transpos kali A ini non negatif. Artinya semuanya positif atau 0. Sebagai contoh, tentukan nilai-nilai singular dari matrik A yang berukuran 3 kali 2 sebagai berikut. Mula-mula kita hitung hasil kali matrik A transpos dengan matrik A. Jadi ini adalah matrik A-nya, ini matrik transposnya. Hasil kalinya adalah sebuah matrik yang berukuran 2 kali 2 seperti ini. Kemudian kita hitung nilai-nilai eigen dari matrik 2, 1, 1, 2 ini, ya. Yaitu, ingat kembali cara menghitung nilai eigen, yaitu kita hitung determinan lambda I dikurang dengan matrik ini, ya, yaitu matrik A transpos kali A dikali dengan vektor X, ini sama dengan 0. Ya. Atau dalam bentuk determinan ini adalah lambda dikurang 2, ya, ini min 1, lambda kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita kali silang, ya, untuk menghitung determinannya. Lambda kurang 2 dikali lambda kurang 2 dikurang dengan min 1 kali min 1. Ya, yaitu 1. Sehingga ini menjadi lambda 2 kali lambda 2 kurang 1 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan menjadi lambda kuadrat kurang 4 lambda tambah 3 sama dengan 0. Inilah yang merupakan persamaan karakteristiknya. Lalu kita faktorkan, ya, menjadi lambda kurang 3 dikali lambda kurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga nilai-nilai eigen dari matrik ini, ya, yaitu matrik A transpos dikali A, itu adalah lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 1. Nah, nilai-nilai singular dari matrik A ini, itu kita peroleh dengan menarik akar dari lambda 1 dan lambda 2. Ya. Ini kita urutkan
dari besar ke kecil, ya, sehingga sigma 1 sama dengan akar 3 dan sigma 2 sama dengan akar 1. Inilah yang merupakan nilai-nilai singular dari matrik A. Berikut ini adalah teorema tentang singular value decomposition. Jika A adalah matriks yang berukuran M kali N dengan rank sama dengan K, ya, ingat lagi definisi rank sebuah matriks, maka A dapat difaktorkan menjadi, ya, A sama dengan U dikali sigma dikali matriks V transpose. A ini adalah komponen-komponen setiap kolomnya adalah U1, U2, sampai UM. Ya. Sedangkan matriks sigma di sini diagonal utamanya adalah sigma 1, sigma 2, ya, yang sudah terurut dari besar ke kecil. Sedangkan nilai-nilai lain yang bukan diagonal utama ini bernilai 0. Dan ini adalah matriks V transpose. Ya. Jadi di sini matriks U berukuran M kali N, sedangkan matriks sigma berukuran M kali N, dan matriks V berukuran N kali N. Matriks V, ya, ini adalah V1, V2 sampai Vn, ya. Ini diperoleh dari vektor eigen, ya, dari matriks A transpos dikali A, ya. Sedangkan ini adalah diagonal utamanya di sini, ya. Sigma 1, sigma 2 diperoleh dari sigma 1 sama dengan akar lambda 1, sigma 2 sama dengan akar lambda 2, dan seterusnya sampai lambda K sama dengan akar lambda K, ya. Nah, kemudian vektor-vektor kolom dari vektor V yang di sini itu harus diurutkan, ya, berdasarkan nilai sigmanya dari besar ke kecil. Nah, sedangkan vektor U1, U2, ya, yang menjadi kolom-kolom dari vektor U ini itu dapat diperoleh dari perkalian matriks A dengan VI dibagi dengan norma, ya, atau magnitud dari A dikali VI, ya, sama dengan 1 dibagi sigma I dikali A VI, ya. U1, U2 sampai UK ini adalah basis ortonormal dari kolom, ya, matriks A. U1, U2 sampai UM ini adalah perluasan dari U1, U2 sampai UK, ya. Nah, vektor-vektor U1, U2 sampai UM ini disebut dengan vektor singular kiri, ya. Sedangkan vektor-vektor V1, V2 sampai Vn disebut dengan vektor singular kanan, ya. Jadi kalau A ini sama dengan U dikali sigma dikali V transpose, maka matriks U ini, setiap kolomnya ini adalah vektor-vektor singular kiri. Sedangkan matriks V transpose ini, setiap kolomnya adalah vektor-vektor singular kanan. Sedangkan matriks sigma ini berisi nilai-nilai singular. Berikut ini adalah langkah-langkah atau algoritma SVD dalam mendekomposisi matriks A yang berukuran M kali N menjadi matriks U, matriks sigma, dan matriks V. Untuk vektor singular kiri, kita hitung nilai-nilai eigen dari hasil kali matriks A dengan A transpose. Nah, di sini kita dapat menentukan rank matriks A, yaitu banyaknya nilai-nilai eigen dari A dikali A transpose tersebut, yaitu kita sebut nilai eigennya adalah sebanyak K. Kemudian kita tentukan vektor-vektor eigen U1, U2 sampai UM yang akan menjadi kolom-kolom dari matriks U. Vektor eigen U1, U2 sampai UM ini berkoresponden dengan nilai-nilai eigen yang sudah kita peroleh dari langkah pertama ini. Lalu kita normalisasi U1, U2 sampai UM dengan cara setiap komponen vektornya kita bagi dengan panjang vektor tersebut. Di sini kita memperoleh matriks U. Kemudian untuk vektor singular kanan, kita hitung nilai-nilai eigen dari matriks hasil kali A transpose dengan A. Lalu tentukan nilai-nilai singularnya, yaitu akar pangkat 2 dari nilai-nilai eigen tersebut. Kemudian, tentukan vektor-vektor eigen V1, V2 sampai Vn yang akan menjadi kolom-kolom matriks V. Nah, vektor-vektor eigen V1, V2 sampai Vn ini berkoresponden dengan nilai-nilai eigen yang kita peroleh dari langkah ketiga. Lalu kita normalisasi V1, V2 sampai Vn dengan cara setiap komponen vektornya dibagi dengan panjang vektor. Di sini kita memperoleh matriks V. Lalu kita transposkan matriks V sehingga menjadi V transpose. Nah, matriks sigma yang berukuran M kali N, ya, itu elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai singular dari matriks A, ya, dengan susunan dari besar ke kecil. Nilai-nilai singular di dalam matriks sigma ini adalah akar pangkat 2 dari nilai-nilai eigen yang tidak nol, ya, dari A transpose dikali dengan A, ya, yaitu hasil dari langkah 3 ini. Nah, maka akhirnya kita berhasil memfaktorkan matriks A ini
menjadi matrik U dikali matrik sigma dikali dengan matrik V transpose. Agar lebih jelas, perhatikan contoh 2 berikut, yaitu faktorkan matriks A yang berukuran 2 kali 3 seperti ini dengan metode SVD. Kita hitung terlebih dahulu vektor singular kiri, yaitu kita kalikan matrik A dengan matrik A transpose, yaitu ini matrik A, ini matrik transpose dari A, ya. Hasil kalinya adalah sebuah matrik yang berukuran 2 kali 2, yaitu elemennya adalah 11, 1, 1, 11. Kemudian kita tentukan nilai-nilai eigen dari matrik ini, ya, yaitu nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 12 dan lambda 2 sama dengan 10. Nah, ini sudah terurut dari besar ke kecil, ya. Jadi rank matrik A ini adalah banyaknya nilai eigen, ya, yaitu sama dengan 2. Kemudian kita akan menentukan vektor-vektor eigen yang akan menjadi kolom-kolom dari matrik U. Yaitu kita selesaikan sistem semaran linear lambda I dikurang matrik A dikali A transpose dikali dengan vektor X sama dengan 0. Ya, di sini kita memperoleh sebuah sistem persamaan linear homogen, yaitu lambda kurang 11, kemudian min 1 lambda kurang 11 dikali dengan vektor X1, X2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan setiap nilai eigen, ya, pada sistem sama linear homogen tersebut. Untuk lambda sama dengan 12 diperoleh sistem sama linearnya seperti ini, ya. Yaitu kita substitusikan 12 kurang 11, ya, 12 kurang 11 yaitu 1 min 1 min 1 1. Ya. Kita peroleh di sini sistem samaan linearnya adalah X1 kali X1 ditambah min 1 kali X2 sama dengan 0 dan min 1 kali X1 ditambah 1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kedua persamaan linear ini sama, yaitu X1 sama dengan X2. Nah, sehingga solusinya ini, ya, banyak, ya, dalam bentuk parametrik. Ya, misalkan X2 sama dengan T, maka X1 sama dengan T. Nah, tapi karena vektor kolom dari matrik U itu adalah terdefinisi nilainya, maka kita bisa memilih nilai T yang sembarang. Nah, untuk mudahnya kita pilih nilai T-nya sama dengan 1, maka jika X2 sama dengan T, T-nya sama dengan 1, berarti X2 sama dengan 1, berarti X1 sama dengan 1. Sehingga vektor eigennya itu adalah, ya, X sama dengan X1, X2, 1, 1. Nah, ini akan menjadi vektor U1, ya, 1, 1. Dengan cara yang sama, untuk nilai eigen lambda sama 10, ya, kita substitusikan ke sini, kita peroleh sistem samaan linearnya adalah min 1 kali X1 dikurang 1 kali X2 sama dengan 0, dan min 1 kali X1 dikurang min 1 kali X2 sama dengan 0, ini juga sama, sehingga di sini kita peroleh X1 sama dengan min X2. Nah, misalkan X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan min 1. Jadi vektor eigen yang kedua itu adalah X1, X2, 1 min 1, yaitu ini akan menjadi vektor U2, ya, 1 min 1. Selanjutnya kita normalisasi vektor U1 dan U2 ini dengan cara membagi setiap komponennya dengan magnitud atau norma atau panjang dari vektor U tersebut, ya. Jadi untuk vektor U1, ya, vektor satuan U1 yang kita beri tanda topi di sini untuk menyatakan vektor satuan. Ini diperoleh dengan cara, ya, vektor U1, ya, setiap komponen kita bagi dengan magnitud dari U1. Nah, magnitud atau panjangnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu akar 2, ya. Berarti vektor U1 1,1 dibagi dengan akar 2, berarti 1 per akar 2 per 1 akar 2. Dan U2 dengan cara yang sama, kita bagi dengan magnitudnya, yaitu juga sama, yaitu akar 2. 1, min 1 dibagi dengan akar min 2, berarti 1 per akar 2 dan min 1 per akar 2. Ya. Jadi kita peroleh matrik U, yang kolom pertamanya adalah U1, kolom keduanya adalah U2. Nah, kemudian kita tentukan vektor singular kanan, yaitu kita kalikan matrik A transpose dengan A. Ini adalah matrik A-nya, kemudian ini adalah transposnya. Hasilnya adalah sebuah matrik yang berukuran 3 kali 3. Nah, lalu kita tentukan nilai-nilai eigen dari matrik ini, ya, yaitu nilai eigennya ada 3 buah, lambda 1 sama dengan 12, lambda 2 sama dengan 10, dan lambda 3 sama dengan 0. Nah, ini terurut dari besar ke kecil. Nah, perhatikan bahwa nilai eigen ini sama dengan nilai eigen dari A dikali A transpose, ya, yaitu nilai eigen yang tidak nolnya. Nah, nilai-nilai singular dari nilai eigen yang tidak nol itu adalah sigma 1 sama dengan akar 12 dan sigma 2 sama dengan akar 10.
Lalu vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan setiap nilai eigen lambda 1, lambda 2, lambda 2, dan lambda 3 itu adalah V1, 1, 2, 1, V2 sama dengan 2, min 1, 0, dan V3 sama dengan 1, 2, min 5. Selanjutnya kita normalisasi vektor V1, V2, V3 dengan cara membagi setiap komponen vektornya dengan magnitudnya. Jadi untuk vektor satuan V1, itu vektor V1 kita bagi dengan magnitudnya, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu 6, akar 6. Jadi di sini 1 per akar 6, 2 per akar 6, 1 per akar 6. Vektor satuan V2, ya, vektor V2, setiap komponen kita bagi dengan magnitud dari V2, yaitu akar dari 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, yaitu akar 5. Ya. Jadi di sini 2 per akar 5, min 1 per akar 5, dan 0. Ya. Kemudian untuk vektor satuan V3, V3 kita bagi dengan magnitud atau panjangnya, yaitu magnitudnya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat, yaitu 30 ya, akar 30. Jadi di sini 1 per akar 30, 2 per akar 30, dan min 5 per akar 30. Nah, kita susun ini ke dalam matrik V ya, ini untuk vektor satuan V1, V2, dan V3. Lalu kita transposkan menjadi V transpos. Kemudian kita bentuk matriks sigma yang berukuran 2 kali 3, yang elemen diagonalnya adalah nilai-nilai singular dari matrik A, yaitu akar 12 dan akar 10. Sedangkan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Jadi di sini kita sudah memperoleh hasil pemfaktoran A menjadi matrik U, matrik sigma, dan matrik V transpos, yaitu ini adalah matrik A, kemudian ini adalah matrik U, lalu ini matrik sigma, dan ini matrik V transpos. Matrik A berukuran 2 kali 3, kemudian U 2 kali 2, matrik sigma 2 kali 3, dan matrik V transpos berukuran 3 kali 3. Kalau kita kalikan ketiga matrik ini, maka hasil kalinya akan sama dengan matrik A semula. Metode SVD ini memiliki banyak sekali aplikasi ya, di dalam bidang ilmu komputer atau informatika. Misalnya adalah untuk kompresi gambar dan video. Ya, jadi gambar atau video ini dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Ya. Yang kedua adalah untuk pengolahan citra, ya, atau image processing. Kemudian juga banyak dipakai di dalam machine learning atau data science, ya, di dalam computer vision, digital watermarking. Ya, jadi pokoknya untuk data masukan yang berupa matriks, ya, yang dipresentasikan sebagai matrik, ya, ini dapat menggunakan metode SVD. Ini adalah referensi yang digunakan dalam menyusun materi di dalam slide ini, ya. Dengan demikian maka sampai di sini materi tentang singular value decomposition. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya, ya. Saya ucapkan selamat belajar kembali, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video kuliah selanjutnya. Wassalam.